Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 154. Di episode sebelumnya, Aditya yang telah kembali ke Indonesia. Ia pun segera berangkat ke salah satu anak cabang perusahaan Orion, untuk mengecek kondisi perusahaan tersebut, dengan mengendarai mobil Lamborghini yang dulu dia berikan pada Nico. Singkat waktu, mobil yang dikendarai oleh Aditya pun telah sampai di halaman parkir perusahaan. Setelah keluar dari mobilnya, Aditya pun langsung melangkah ke arah pintu masuk perusahaan. Sementara di pintu masuk perusahaan sendiri, tampak saat itu seorang kusir makanan yang baru saja akan masuk ke pintu perusahaan tersebut, namun tiba-tiba ditahan oleh salah satu petugas security. "Maaf mas, selain staf dilarang masuk," ucap si security. "Tapi pak, saya harus ngantarin pesanan makanan dari seorang yang bekerja di perusahaan ini pak," ucap si kurir, dan langsung menunjukkan nama si pemesan. Namun saat itu, si security tak peduli dan tak melihat nama si pemesan tersebut. "Maaf mas, saya hanya menjalankan tugas. Kalau bisa, mas suruh saja yang mesen untuk mengambilnya di sini," ucap si security. Mendengar ucapan itu, si kurir pun langsung menghubungi nomor si pemesan makanan. "Halo, selamat pagi pak, saya kurir yang ngantarin pesenannya bapak. Apa bisa bapak datang mengambil pesanannya? Saat ini saya ada di depan pintu masuk pak," ucap si kurir. "Apa? Kamu siapa berani nyuruh-nyuruh saya?" ucap Pak Yudi, yang tidak lain adalah orang yang memesan makanan tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Yudi melanjutkan perkataannya. "Pokoknya saya tidak mau tahu, bagaimanapun caranya, kamu harus ngantarin makanan itu ke sini. Ingat, jangan sampai dingin. Kalau sampai dingin, saya tidak akan membayar pesananku itu, dan kamu akan saya aduin ke manajemen resto tempatmu kerja," ucap Pak Yudi, sembari menutup panggilan tersebut. "Enak aja mau merintah saya," ucap Pak Yudi, yang ternyata saat itu sedang berada di dalam ruang kantornya, bersama sekretarisnya, yang diketahui bernama Feby. Melihat Yudi yang tampak kesal, Feby pun berkata, "Ada apa sih say, kok cemberut gitu? Gara-gara si kurir makanan, bisa-bisanya dia malah nyuruh aku ngambil sendiri di depan," sahut Yudi. Mendengar ucapan itu, Feby pun kembali berkata, "Ya kalau gitu mendingan di-cancel saja," ucap Feby. Sementara di pintu masuk perusahaan, terlihat saat itu, Aditya yang telah sampai di depan pintu tersebut. Melihat si kurir yang masih memohon pada si security, Aditya pun berkata, "Ada apa mas?" "Ini pak, saya mau ngantarin pesanan ini, tapi sama si pak security saya tidak diperbolehkan masuk. Sedangkan yang mesan ngotot juga enggak mau keluar untuk ngambil pesanannya," ucap si kurir. Mendengar penjelasan dari si kurir, Aditya pun berkata pada si security, "Biarkan saja mas ini masuk pak. Lagian kan dia ngantarin makanan pesanannya orang kantor sini." "Ah enggak bisa pak, kalau saya biarkan dia masuk, bisa-bisa saya kena semprot sama Pak Yudi. Sekali lagi maaf pak, saya hanya menjalankan tugas," ucap si security, yang tidak tahu menahu tentang Aditya. Setelah itu terdengar lagi, si security berkata, "Kalau Anda pak, ada perlu apa di perusahaan ini?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh saya ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan, apa beliau ada?" "Oh kalau kebetulan Pak Yudinya ada," ucap si security. Di sela itu terdengar, si kurir berkata, "Oh kebetulan pak, yang mesen makanan juga namanya Yudi." "Mas, kalau nyebut Yudi, harus ada paknya, kalau enggak bapak bisa dilabrak sama dia," ucap si security dengan suara pelan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata pada si kurir, "Udah sini, biar pesanan Pak Yudi, aku aja yang anterin. Kebetulan aku juga mau bertemu dengan dia," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya mas, bisa saya pinjam jaket dan sepatunya?" Mendengar ucapan itu, si kurir dan si security pun langsung merasa heran. "Untuk apa pak?" tanya si kurir. "Udah, nanti juga masnya bakalan tahu kok," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si kurir pun berkata, "Maaf pak enggak bisa, karena saya harus segera kembali ke restoran."
Kalau terlambat balik, saya bisa diomelin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sudah, kalau masalah itu, nanti akan saya sampaikan pada Niko. Tentang masalah di sini, ucap Aditya pada si kurir, yang ternyata kurir dari salah satu restoran miliknya. Sementara si kurir yang mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Anda kenal dengan Pak Niko? Aditya, panggil saja Aditya, ucap Aditya, sembari menunjuk ke arah mobil Lamborghini yang tadi ia kendarai. Melihat mobil tersebut, si kurir pun berkata, itu kan, mobil milik Pak Niko. Ya benar, sahut Aditya, lalu kembali meminta jaket dan sepatu yang dipakai oleh si kurir. Oh iya Pak iya, sahut si kurir, sambil melepaskan jaket dan sepatunya. Sementara Aditya sendiri, terlihat saat itu, ia melepas jas yang ia kenakan, dan menggantinya dengan jaket milik si kurir. Oh ya, masnya tunggu di sini ya, saya enggak bakalan lama kok. Oh iya Pak iya, sahut si kurir. Sementara si security, ia masih tampak bingung melihat tingkah Aditya, yang saat itu, baru akan memasuki pintu perusahaan. Waduh Pak, kalau pakaiannya kayak gini, pasti Anda bakalan diomelin sama Pak Yudi, ucap si security. Namun saat itu, Aditya hanya membalas dengan tersenyum, sambil melangkah masuk ke dalam gedung perusahaan. Maaf Nona, ruangan Pak Yudi di mana ya? Saya membawakan pesanan beliau, ucap Aditya, saat sampai di bagian resepsionis. Oh ruang Pak Yudi ada di lantai 3 mas, ucap si resepsionis. Oh gitu ya mbak, makasih banyak ya, ucap Aditya, lalu melangkah ke arah lift. Namun saat akan menekan tombol lift, tiba-tiba si resepsionis berkata, maaf mas, lift itu untuk staf dan karyawan saja. Masnya lewat tangga saja ya, ucap si resepsionis. Waduh, gitu ya mbak, kalau gitu maaf ya, ucap Aditya, sambil melangkah ke arah tangga. Setelah berada di lantai 3, Aditya pun langsung bertanya pada para staf yang saat itu sedang bekerja. Maaf mas mbak, ruangan Pak Yudi di mana ya? Oh itu mas, sahut salah satu staf, sambil menunjuk ke arah pintu, yang bertuliskan ruang direktur. Oh makasih mbak makasih, ucap Aditya, lalu melangkah ke arah pintu tersebut. Setelah berada di depan pintu, Aditya pun langsung mengetuk pintu tersebut. Ya masuk, ucap Pak Yudi, yang berada di dalam ruangan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung membuka pintu dengan perlahan. Namun saat membuka pintu, Aditya langsung salah tingkah, saat melihat Feby, yang duduk di pangkuan Pak Yudi. Anu Pak, ini pesanan Anda, ucap Aditya, lalu bergumam. Bangke nih orang. Ruang kantor dijadikan tempat mesra-mesraan, gumam Aditya. Sementara Pak Yudi, ia pun berdiri dari tempat duduknya, dan langsung melangkah ke arah Aditya. Setelah itu terlihat, Yudi mengambil kotak makanan yang dibawa Aditya, lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Dan alangkah kagetnya Aditya, saat melihat Pak Yudi, memasukkan kotak makanan itu ke dalam keranjang sampah. Kamu lihat udah jam berapa ini? Dan kamu sudah terlambat 5 menit, ucap Pak Yudi dengan suara keras, hingga membuat para staf yang ada pun, langsung melihat ke arah mereka. Tamat deh riwayatnya tuh kurir, pasti bakalan diaduin lagi ke tempat kerjanya sama Pak Yudi, ucap salah satu staf. Melihat para staf yang memperhatikan mereka, Pak Yudi pun berkata, kalian lagi liatin apa? Kalian digaji tuh buat kerja, bukan untuk liatin orang, ucap Pak Yudi. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia mengambil kotak makanan yang berada di keranjang sampah. Untung aja cuman sampah kertas, ucap Aditya. Ya, orang seperti kamu, memang cocok ngambil makanan di tempat seperti itu, ucap Pak Yudi. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sayang kalau dibuang Pak, lagian makanannya juga masih hangat, ucap Aditya. Melihat Aditya yang mulai tampak santai, Pak Yudi pun makin terbakar emosi. Sekarang juga, kamu akan saya aduin ke manajemen resto tempatmu kerja, agar kamu dipecat, ucap Pak Yudi, sembari melakukan panggilan. Terdengar saat itu, Pak Yudi yang panggilannya telah tersambung, langsung mengeluarkan unek-uneknya. Oh iya Pak iya, nanti akan kami berikan sanksi, ucap si customer service. Ya, orang seperti ini, cocoknya diberi sanksi pemecatan, ucap Pak Yudi, lalu menutup panggilannya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Yudi berkata pada Aditya. Mendingan sekarang kamu pergi, karena saya masih punya banyak kerjaan. Mau kerja atau mau pacaran Pak, ucap Aditya sambil tersenyum, seolah meledek Yudi.
Kurang ajar, jaga bahasamu. Kamu tidak tahu sedang bicara dengan siapa. Lebih baik kamu pergi, sebelum saya menyuruh security untuk mengeluarkanmu dengan paksa. Mendengar ucapan itu, bukannya takut, Aditya malah kembali tersenyum, sambil berkata, "Oh ya, nama Anda Yudi kan? Kalau pacar Anda ini, namanya siapa?" ucap Aditya. Mendengar Aditya, spontan para staf pun terlihat kaget, gitu pula dengan Pak Yudi. "Siapa yang pacaran? Dia ini sekretarisku. Dan tolong jaga bicaramu, saya orang yang sudah berkeluarga," ucap Pak Yudi. Waduh gengs, berarti selingkuh nih si Pak Yudi. Sementara Pak Yudi, yang takut perselingkuhannya akan terbongkar, ia pun langsung menghubungi bagian keamanan, untuk mengeluarkan Aditya. Tak berapa lama kemudian, terlihat si security yang tadi berjaga di depan pintu, bersama 3 temannya, telah berada di tempat tersebut. Ternyata saat itu, si security yang berjaga di depan pintu, mengajak si kurir, untuk menjelaskan kejadian sebenarnya pada Pak Yudi. "Maaf Pak Yudi, Anda salah memarahi orang," ucap si security, sembari melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya Bapak ini bukanlah kurir pengantar makanan. Beliau datang ke sini untuk menemui Anda," ucap si security, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, Pak Yudi memotong perkataan itu. "Apa, jadi kamu yang mengizinkan orang ini untuk masuk?" Iya Pak, tapi apa? Sudah saya katakan berulang kali, kalau ada yang mau bertemu denganku, lihat dulu orangnya seperti apa. Masa orang seperti ini kamu izinkan untuk menemui saya, ucap Pak Yudi, sembari melanjutkan perkataannya. "Sekarang bawa dia keluar dari sini. Dan lain kali, kalau ada yang ingin menemuiku, lihat dulu orangnya. Dan ingat, ini pertama dan terakhir kalinya," ucap Pak Yudi. Mendengar ucapan itu, 3 orang security pun hendak membawa paksa Aditya. Namun si security yang tadi berjaga di depan pintu pun langsung menghentikan mereka, karena merasa Aditya bukanlah orang sembarangan, mengingat setelan dan mobil yang tadi dipakainya. Terdengar saat itu, si security berkata, "Pak, lebih baik Anda jelaskan saja maksud kedatangan Anda kemari," ucap si security. Namun belum sempat dijawab oleh Aditya, tiba-tiba terdengar Feby berkata, Kenapa belum juga kalian bawa orang ini? Tadi kalian dengarkan apa yang dikatakan Pak Yudi," ucap Feby. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menggaruk keningnya, sembari berkata pada si security, "Oh ya Pak, siapa nama wanita bawel ini?" ucap Aditya, sembari menunjuk ke arah Feby. "Oh itu Ibu Feby, sekretarisnya Pak Yudi," ucap si security. Sementara Feby, mendengar Aditya yang menanyakan namanya, ia pun ingin berkata. Namun belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, "Bu Feby, Pak Yudi. Tolong segera urus surat pengunduran diri Anda berdua," ucap Aditya yang tanpa basa-basi. Mendengar ucapan Aditya, Pak Yudi pun berkata, "Hei, kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh kami untuk mengundurkan diri. Apa kamu pikir, perusahaan ini punya bapakmu, sampai seenaknya kamu mengeluarkan kata-kata," ucap Pak Yudi, sembari menepuk bahu Aditya. Sementara Aditya, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Perusahaan ini milikku, bukan milik orang tuaku. Hahaha, kalian dengarkan. Beginilah kalau terlalu lama hidup susah," ucap Pak Yudi, sambil tertawa lantang. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia mengambil smartphone miliknya, tanda akan melakukan panggilan. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.